Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian? Sehat dan baik kan? Ya, kali ini kita akan bertemu kembali pada pertemuan kedua pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Masih kita di bab pertama, yaitu tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan pembelajaran sudah Ibu bahas minggu yang lalu ya. Ini kalian bisa lihat sekali lagi seperti ini, diantaranya mensyukuri perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, menghargai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, dan seterusnya. Kalian bisa lihat di slide ya. Melanjutkan materi yang lalu ya. Di sini setelah sidang BPUPKI pertama menghasilkan Piagam Jakarta ya. Minggu yang lalu sudah Ibu bahas pada waktu itu. Berikutnya kita akan mempelajari tentang pembentukan PPKI. PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nama Jepangnya adalah Dokuritsu Junbi Inkai. Kalau BPUPKI Dokuritsu Junbi Chosakai. Jadi kalian ingat-ingat ya itu ya perbedaannya. Setelah menyelesaikan tugasnya, di sini kalian bisa lihat di slide, BPUPKI dibubarkan dan sebagai gantinya maka pada tanggal 7 Agustus 1945 Jepang mengumumkan pembentukan PPKI. Untuk keperluan membentuk PPKI, maka pada tanggal 8 Agustus 1945 tiga tokoh pendiri negara, yaitu di sini ada Insinyur Soekarno, kemudian Ketua BPUPKI Rajiman Widyodiningrat dan Dr. Andes Muhammad Hatta dipanggil ke Saigon untuk menemui Jenderal Besar Terauchi. Dari hasil pertemuan tersebut, Soekarno diangkat sebagai Ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Adapun keanggotaan PPKI pada waktu itu adalah sebanyak 21 orang. 21 orang di sini sudah termasuk ketua dan wakilnya. Namun setelah tanggal 14 Agustus 1945 keanggotaan PPKI ditambah lagi 6 orang sehingga menjadi 27 orang. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam Piagam Jakarta pada sidang PPKI mengalami perubahan. Rumusan dasar negara yang berubah tersebut adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sila pertama dalam Piagam Jakarta ini kemudian dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Adapun latar belakang dari perubahan ini adalah untuk mencegah terjadinya perpecahan bangsa. Ya, karena seperti kita ketahui bahwa bangsa Indonesia tidak hanya terdiri dari satu agama saja. Demi rasa persatuan dan kesatuan, karena pada dasarnya memang kemerdekaan Indonesia adalah diperjuangkan oleh seluruh bangsa Indonesia, akhirnya sila pertama Piagam Jakarta dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dari sini kita bisa lihat betapa para tokoh pendiri negara pada zaman itu sudah mengutamakan persatuan dan kesatuan demi Indonesia merdeka. Di sini kalian patut teladani bagaimana sikap para tokoh pendiri negara. Patut kalian amalkan untuk kehidupan pada saat sekarang, di mana kita lihat persatuan dan kesatuan sudah mulai luntur sedikit demi sedikit. Dari sini kita belajar lagi bagaimana semangat dan komitmen para tokoh bangsa untuk memperjuangkan Indonesia merdeka. Dalam slide berikutnya ini anak-anak supaya kalian ketahui bahwa setelah proklamasi 17 Agustus 45 PPKI mengadakan sidang, dan hasil sidang ini kalian bisa lihat diantaranya ya. Satu, menetapkan Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden. Dalam hal ini tentunya Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, serta yang terakhir adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau kita singkat dengan KNIP.
Berikutnya kita akan belajar tentang komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pengertian dari komitmen di sini kalian bisa lihat ya. Komitmen para perumus dasar negara adalah suatu bentuk ikrar untuk merumuskan dasar negara dengan sebaik-baiknya. Komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Di sini ada pun nilai-nilai komitmen pendiri bangsa dan negara terkandung di dalam Pancasila. Harus kalian tidak hanya hafal tetapi harus diamalkan. Ya, apalagi kalau tidak hafal, sangat keterlaluan sekali ya. Jadi Pancasila harus hafal di luar kepala dan kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini Indonesia telah merdeka. Bentuk komitmen dan perjuangan warga negara lebih kepada upaya memajukan kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi musuh kita sekarang bukan lagi Belanda ataupun Jepang ya, tetapi kita harus melawan ketertinggalan bangsa Indonesia supaya bisa menjadi bangsa yang maju dan berdaulat seperti halnya bangsa-bangsa besar dunia lainnya. Sebagai generasi muda, apa yang mesti kita lakukan? Ya, di sini di slide ditulis bahwa generasi muda perlu menyadari potensi diri dan tanggung jawabnya terhadap kemajuan bangsa. Generasi muda merupakan agen perubahan suatu bangsa. Baiklah anak-anak, kita sampai di sini dulu, cukupkan pertemuan kali ini. Nanti minggu depan kita akan lanjut kepada materi selanjutnya. Dipelajari baik-baik, dibaca, budayakan membaca karena membaca adalah jendela dunia.